supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Anda pasti sangat tahu 10 perintah Allah di Alkitab. Kita umumnya menganggap perintah-perintah itu sebagai nasihat yang baik, seperti jangan membunuh, jangan mencuri, hormatilah ayah dan ibumu, dan seterusnya. Dan itu hanya 10 perintah pertama saja. Padahal sebenarnya ada total 613 perintah. Dan semuanya diberikan kepada bangsa Israel pada zaman itu yang terdapat dalam 5 kitab pertama di Alkitab, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Torah. Nah, kata Torah dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan sebagai Taurat, yang artinya hukum dan perintah, karena di dalamnya mengandung semua hukum dan perintah. Dan saat kita membacanya, kita bertanya-tanya, haruskah saya mematuhi sebagian perintah ini? Ataukah semuanya? Lalu apa sebenarnya tujuannya? Terjemahannya memang agak membingungkan, karena di samping kitab Taurat berisi berbagai hukum dan perintah, tapi pada dasarnya kitab itu berisi tentang kisah bagaimana Allah menciptakan orang-orang jenis baru yang mampu mengasihi Allah dan sesama dengan sepenuh hati. Dan ketika Yesus mengajarkan Taurat itu, dia berkata bahwa dia membawa kisah itu pada penggenapannya. Oke, ceritakan kisahnya kepada saya dan bagaimana hal itu digenapi. Jadi kisahnya diawali dengan Allah menciptakan manusia yang ternyata suka memberontak, dan Allah memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi semua bangsa melalui keluarganya, yang berakhir di perbudakan di Mesir sehingga Allah menyelamatkan mereka. Kemudian di Gunung Sinai, Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel seperti sebuah kesepakatan. Dan semua hukum yang Musa berikan kepada bangsa Israel adalah syarat-syarat kesepakatan itu. Dengan kata lain, seperti undang-undang. Beberapa dari hukum tersebut
berisi tentang tata cara ibadah dan adat istiadat yang memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Sisanya berisi tentang keadilan sosial atau moralitas. Dan dengan mengikuti hukum-hukum ini, bangsa Israel akan menunjukkan kepada bangsa lain seperti apa Allah itu sebenarnya. Jadi sisa dari isi Taurat itu adalah daftar hukum dan perintah secara lengkap yang Musa berikan kepada bangsa Israel. Tidak. Sisa dari isi Taurat hanyalah kelanjutan kisah saja. Dan 613 perintah tadi hanyalah beberapa pilihan dari undang-undang yang asli yang bahkan ini pun telah dipecah-pecah dan ditaruh di titik-titik strategis dalam kisah itu. Nah, perhatikan ini. Karena Anda akan melihat pola yang sangat jelas. Musa memberikan hukum-hukum yang pertama kepada bangsa Israel. Jangan menyembah Allah lain, jangan membuat patung. Dan tepat setelah itu, ada kisah tentang bangsa Israel melanggar perintah-perintah itu. Mereka menyembah anak lembu emas. Lalu Musa memberikan beberapa perintah lagi. Lalu kita dapati lagi kisah-kisah tentang pemberontakan, beberapa perintah lagi, pemberontakan lagi, beberapa perintah lagi, lebih banyak pemberontakan. Dan kita mulai melihat intinya. Benar, tidak peduli seberapa banyak perintah yang diberikan, mereka akan tetap terus memberontak. Karena itu, di kesimpulan kisah Taurat, Musa memberikan pidato terakhir kepada bangsa Israel ketika mereka bersiap untuk masuk ke tempat tinggal mereka yang baru, dan ia berpesan, "Aku tahu bahwa kalian tidak akan mengikuti seluruh perintah Allah. Kalian telah membuktikannya kepadaku dan kalian tidak mampu melakukannya." Musa berkata bahwa masalahnya ada pada hati mereka yang keras. Sehingga mereka butuh hati yang baru yang telah diubahkan jika mereka ingin mengikuti perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Dan Musa benar. Kisah itu berlanjut dengan kegagalan total bangsa Israel. Mereka masuk ke tanah perjanjian dan mereka melanggar semua perintah-perintah itu. Benar. Kitab-kitab berikutnya dalam tradisi Yahudi adalah 15 kitab para nabi. Para nabi mencoba merefleksikan kisah bangsa Israel. Contohnya, Yeskiel berkata jika bangsa Israel mau taat pada hukum Allah, Roh Allah perlu lebih dulu melembutkan hati mereka yang keras. Yeremia pun berkata, itulah saat di mana ketaatan akan perintah Allah tidak akan terasa seperti kewajiban, tetapi tertulis dalam-dalam di hati mereka. Dan Yesaya ia menjanjikan pemimpin di masa depan, yaitu Mesias bangsa Israel, yang akan memimpin manusia dalam kepatuhan terhadap hukum Allah. Dalam tradisi Yahudi, seluruh kitab ini disebut kitab para nabi, termasuk kitab sejarah, karena isinya merupakan kelanjutan kisah yang diceritakan dari sudut pandang para nabi. Oke, jadi kita punya hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan mereka bercerita tentang satu kisah yang saling terhubung tentang kerinduan Allah untuk memberkati seluruh dunia melalui sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel yang ternyata membutuhkan sebuah hati yang baru. Ya, dan Yesus melihat dirinya sendiri sebagai kelanjutan dari kisah itu. Ia sependapat dengan hukum Taurat dan kitab para nabi ketika ia mengajarkan bahwa dari hati manusia keluar hal-hal paling buruk dari sifat alamiah manusia. Hal ini seperti sebuah pengaturan bawaan dari hati kita untuk selalu menentang perintah Allah. Namun Yesus juga berkata bahwa dia datang untuk mengatasi masalah itu seperti dalam kalimatnya, untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu apa yang dia maksudkan dengan menggenapi hukum Taurat? Begini, awalnya dia berkata bahwa tuntutan dari isi hukum Taurat hanya dapat dipenuhi dengan apa yang dia sebut sebagai hukum yang terutama, bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesama. Kelihatannya cukup mudah ya. Maksud saya, kita semua ingin mengasihi. Ya, kita pikir bahwa kita ingin mengasihi, tapi Yesus menunjukkan bagaimana kasih itu lebih besar tuntutannya dari yang kita sadari. Dia mengutip perintah, jangan membunuh. Dan dia berkata, ya, tidak membunuh seseorang adalah hal yang baik untuk dilakukan. Tapi kemudian dia juga berkata bahwa ketika kita memperlakukan orang lain dengan tidak hormat atau memelihara kebencian terhadapnya, kita juga sudah melanggar konsep moral Allah. Karena kita tidak memperlakukan orang tersebut dengan kasih. Lalu Yesus berkata, kasih yang sejati harus diberikan bahkan kepada musuh kita. Jadi, meskipun perintah ini terlihat sangat mudah,
Yesus menunjukkan betapa hati kita saat ini tidak diperlengkapi untuk memenuhi bahkan perintah yang paling dasar sekalipun, yaitu untuk mengasihi orang lain. Wah, sungguh menyedihkan sekali kondisi manusia. Tapi ketika bangsa Israel gagal, Yesus membawa kisah ini pada penggenapannya. Sebagai Mesias Israel, dia sungguh mengasihi Allah dan manusia dan menunjukkan kepada semua bangsa seperti apa Allah itu sebenarnya. Dia melakukannya melalui tindakannya yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan. Dan puncaknya ketika dia mati bagi musuh-musuhnya. Setelah kebangkitannya, dia berpesan kepada para pengikutnya bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk mengubah hati mereka, sehingga mereka dapat meneladaninya dan memenuhi tujuan hukum Allah, yaitu untuk mengasihi Allah dan sesamanya. Sehingga ini akhirnya menggenapi kisah kitab Taurat dan kitab para nabi, atau seperti perkataan Rasul Paulus, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat.